Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami rindu mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Esra pasal 4, ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga
dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan kurban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur yang memindahkan kami kemari." Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukan urusan kami bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Pada zaman pemerintahan Ahasyeros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Dan pada zaman Artasastra ditulisnya surat oleh Bislam, Mitredat, dan Tabeel serta rekan-rekannya yang lain kepada Artasasta, Raja negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya. Rehum, Bupati, dan Simsai, Panitra, telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada Raja Artasasta yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu ditulislah surat itu oleh Rehum, Bupati, dan Simsai, Panitra, serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim dan punggawa, dan pegawai-pegawai orang Persia, orang-orang dari Erek, dari Babel, serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang Elam, dan bangsa-bangsa lain yang oleh Asnapar yang agung dan mulia itu dipindahkan dan disuruh menetap ke kota Samaria dan di daerah yang lain sebelah barat sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya. Ke hadapan Raja Artasasta, dari hamba-hamba tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti, atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Sekarang, oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja dan tidak patut bagi kami melihat raja kena cela, maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada raja, supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang tuanku. Di dalam kitab riwayat itu, tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu kota durhaka yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah, dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan. Kami ini memberitahukan kepada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi tuanku kelak tidak ada lagi milik daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka raja mengirim surat jawaban ini kepada Rehum, Bupati, dan Simsai, Panitra, serta rekan-rekan mereka yang lain yang tinggal di Samaria dan di daerah yang lain seberang sungai Efrat. Salam. Maka sekarang surat yang kamu kirim kepada kami telah dibacakan kepadaku dengan jelas. Lalu atas perintahku telah diadakan penyelidikan dan didapatinya bahwa kota itu sejak zaman dulu selalu bangkit melawan raja-raja dan bahwa penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. Lagi pula, dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas Yerusalem, yang memerintah seluruh daerah seberang sungai Efrat, dan kepada mereka dibayarlah pajak, upeti, dan bea. Oleh sebab itu, keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu,
supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Dan ingatlah baik-baik, supaya jangan kamu berbuat sesuatu kelalaian dalam perkara ini. Apakah gunanya kerusakan yang menjadi kerugian raja-raja itu bertambah besar? Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simei Panitra serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem, mendapatkan orang-orang Yahudi dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu berhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Sampai di sini pembacaan firman kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pasal 4 mengisahkan bahwa penduduk-penduduk sekitar Yerusalem dan daerah Israel, yaitu penduduk yang diangkut oleh Raja Asyur dari tempat lain untuk tinggal di daerah Israel. Hal itu tercatat di 2 Raja-Raja 17 ya. Mereka terancam dengan kembalinya orang-orang Yehuda, Israel. Apalagi sekarang orang Yehuda Israel membangun bait suci mereka di Yerusalem. Mereka berpikir jika orang Yehuda Israel semakin kuat, maka itu berarti mereka akan semakin tersingkir. Mereka kemudian melakukan 2 usaha. Yang pertama adalah usaha untuk mendekati mereka dengan menawarkan kerjasama, menawarkan bantuan untuk membangun bait Allah bersama-sama dengan orang Yehuda. Mereka ingin didapati sebagai bagian dari Israel. Tetapi Zerubabel dan juga para kepala kaum keluarga Israel menolak mereka dengan alasan bahwa mereka bukanlah umat Tuhan yang menyembah Tuhan dengan segenap hati. Di kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24 sampai 34 dikisahkan di sana terjadi sinkretisme antara budaya bangsa-bangsa asing dan masyarakat Samaria. Walaupun mereka menyatakan diri menyembah Allah Israel sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, bukan berarti mereka itu hanya menyembah Allah Israel. Ada kemungkinan besar mereka itu penganut politeis atau menyembah banyak dewa yang salah satunya mereka menyembah Allah Israel. Oleh sebab itu Zerubabel dan tua-tua Israel menolaknya. Sebab bila mengizinkan mereka bergabung akan membuat bangsa Israel memiliki identitas yang tidak jelas dan mereka akan bercampur dengan para penyembah berhala. Bukankah penyembahan berhala yang menjadi alasan Tuhan membuang Israel dan Yehuda? Salah satu tujuan Zerubabel adalah ingin memurnikan Israel yang baru kembali dari pembuangan ini menjadi umat Allah yang hanya menyembah kepada Allah. Penolakan Zerubabel membuat penduduk di daerah itu merasa terancam. Lalu penduduk negeri itu mulai menyebarkan berita-berita yang membuat orang Israel dibenci orang-orang sekeliling mereka. Mereka juga menyogok pembesar-pembesar Persia untuk melawan orang Israel dan melarang mereka mendirikan bait suci. Puncaknya adalah mereka mengirim surat melalui bupati kepada Raja Artasasta supaya menghentikan pembangunan bait Allah dan pembangunan kota Yerusalem. Raja Artasasta ternyata setuju dengan surat itu karena khawatir Israel akan mendirikan kota berkubu dan kemudian memberontak kepada Persia. Maka raja itu menulis surat balasan melarang orang Israel melanjutkan pembangunan tembok Yerusalem. Dengan surat dukungan dari Raja Persia ini, orang-orang yang membenci orang Yehuda itu segera datang dan dengan kekerasan melawan mereka melanjutkan pembangunan tembok tersebut. Inilah berita firman hari ini, bahwa dari sejak zaman dulu sampai sekarang,
Tantangan dalam pekerjaan Tuhan selalu ada, bahkan berat dan berliku-liku. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, perlu mempersiapkan diri untuk tetap teguh dan tidak berkecil hati menghadapi setiap perintangan, pergumulan atas pekerjaan Tuhan yang ada. Sebab ada janji Tuhan yang menyertai langkah hidup kita. Sejarah membuktikan Allah Israel tidak pernah meninggalkan umatnya. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa Tuhan mengizinkan pembangunan Yerusalem dan juga Bait Allah harus tertunda. Tuhan ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa segala sesuatu ada dalam kendalinya, ada dalam kedaulatannya. Tuhan punya waktunya sendiri. Semua ini diizinkan supaya Israel juga, umat Tuhan juga, tidak merasa berjasa atas pembangunan kembali Yerusalem dan Bait Allah. Ini semua karena anugerah Tuhan, waktunya Tuhan. Maka apa yang harus dilakukan? Satu-satunya adalah mereka harus bergantung hanya kepada Tuhan. Kapan umat Tuhan bergantung pada Tuhan? Bukan saat kuat dan berkelimpahan kan? Tetapi justru saat lemah dan kekurangan. Inilah berita firman Tuhan hari ini. Pekerjaan Tuhan sepertinya tertunda. Dan umat Allah kebingungan. Tetapi saat demikianlah, saat umat Tuhan berseru kepada Tuhan, dan hanya hidup bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja dalam doa-doanya. Biar kita belajar hari ini untuk hidup selalu mengandalkan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Percayalah, Tuhan akan selalu menepati janjinya dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh kasih anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Firman-Mu mendidik kepada kami untuk selalu memohon perlindungan dan kekuatan kepada Tuhan. Apapun tantangan daripada gereja Tuhan sekarang, kuatkanlah dan berikanlah jalan keluar, sehingga kami terlepas dari segala penderitaan dan memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Dan bukakan jalan untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah percayakan untuk kami kerjakan dengan baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan umat Tuhan dapat menyembah Tuhan di Bait-Nya yang kudus. Dan Tuhan, buatlah kami menjadi orang-orang yang tidak mengandalkan kepandaian kami, relasi kami, kekuatan keuangan kami, dan kemampuan-kemampuan kami, tetapi hanya mengandalkan Engkau. Senantiasa bergantung hanya kepadamu Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Apapun tantanganmu, berseru kepada Tuhan. Ini waktunya kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.